Mungkin kita bisa mulai aja ya karena udah 10 lebih 10. Nanti mungkin sambil jalan akan ada yang join lagi mungkin, mudah-mudahan ya. Oke. Oke, nanti aku serahkan ke Tina kalau gitu. Oke, ya, halo teman-teman, selamat pagi buat teman-teman yang ada di Swedia dan selamat sore buat teman-teman yang ada di Indonesia. Perkenalkan aku Tina, saat ini lagi ambil master di Swedia, dan akan menjadi moderator buat acara hari ini dan selamat datang juga ke acara webinar PPI Swedia. Sebelum kita masuk ke inti acara, dari teman-teman PPI Swedia kan menyampaikan sedikit informasi ya. Dipersilakan buat Devi ya. Iya, makasih Mbak Tina. Selamat pagi semuanya waktu Swedia dan selamat sore ya waktu Indonesia. Terima kasih untuk Pak Andri dan Mas Akbar sebagai narasumber yang sudah hadir. Nanti profilnya akan diperkenalkan oleh Kak Tina. Terima kasih juga untuk Kak Andrea dan Kak Rosita dari tim Future and Career PPI Swedia sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang kesempatan berkarir di Indonesia. Contohnya dari pengalaman alumni Mas Akbar yang sekarang sedang bekerja di Institute for Essential Services Reform dan juga di SKF yang dipresentasikan oleh Pak Andri, SKF Indonesia. Saat ini di Swedia jurusan engineer adalah salah satu yang terbanyak, tapi webinar ini juga tidak menutup kemungkinan untuk bidang lainnya untuk bekerja di Swedia ataupun berkarir di Indonesia, dan juga nggak menutup kemungkinan kesempatannya bagi mahasiswa yang sedang kuliah di negara lain selain Swedia. Gitu. Harapannya semoga acara ini bisa menjadi pintu untuk kesempatan bekerja di perusahaan di Indonesia, dan semoga juga di lain waktu bisa diadakan dengan berbagai macam lebih banyak perusahaan di bidang yang lebih luas. Terima kasih. Kembalikan ke Mbak Tina. Oke, thank you Devi. Ya itu tadi tujuan dari acara hari ini. Jadi gambaran acaranya kita akan punya dua narasumber yang tadi Devi sudah sampaikan. Settingan presentasinya nanti narasumber pertama dari Kak Akbar akan presentasi tentang pengalaman studi di Swedia dan kemudian kembali bekerja di Indonesia, dan setelah itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi teman-teman simpan pertanyaannya di akhir. Lalu kita akan lanjut mendengarkan mendengarkan sharing dari Pak Andri terkait informasi SKF Indonesia dan juga pengalaman gambaran bekerja di SKF. Dan setelah itu kita akan menutup dengan sesi tanya jawab, dan juga Pak Andri akan memberikan informasi penting. Jadi teman-teman tetap stay tune sampai di akhir dan nanti kita akan foto bersama. Itu untuk gambaran acaranya. Kita langsung masuk aja ke narasumber kita yang pertama. Ada Kak Akbar Bagaskara. Mungkin aku sedikit nyontek dulu background-nya Kak Akbar. Kak Akbar ini lulusan dari KTH Royal Institute, jurusan master di Electric Power Engineering dan menempuh sarjana di Bachelor of Electrical Power Engineering di Institut Teknologi Bandung. Dan saat ini Kak Akbar bekerja sebagai researcher in power system di Institute for Essential Services Reform atau IESR, dan memiliki beberapa pengalaman kerja sebelumnya di Kuadran Energi Rekayasa dan pengalaman internship di Volvo Penta. Biar Kak Akbar juga yang menjelaskan lebih detail tentang pengalamannya, jadi diserahkan layar dan tempat. Oke, siap. Langsung saja berarti ya? Iya. Udah terlihat kan ya? Siap, kelihatan. Terima kasih Mbak Tina buat introduksinya. Mungkin langsung aja dilanjut. Jadi ini mungkin presentasi singkat tentang pengalaman kemarin di Swedia gimana dan sekarang kerja balik lagi di Indonesia gimana. Seperti yang tadi udah disebutin sama Mbak Tina, saya dulu kuliah di Swedia di KTH, itu jurusan Electric Power Engineering tahun 2019 dan lulus tahun lalu.
dan langsung balik ke Indonesia. Terus dan itu linear sama S1 saya, sama persis Electric Power Engineering juga S1-nya. Dan kenapa dulu memutuskan buat S2 dan apalagi ke KTH, dulu tuh pikiran mau S2 karena habis selesai S1 tuh pengen kerja di semacam development agency gitu, seperti misal kayak UNDP atau ASEAN Center of Energy atau GIZ. Dan kalau lihat dari lowongan kerjanya itu tuh mintanya tuh pasti S2 gitu, pasti minta S2. Jadi kayak ya udah berarti emang harus S2 kan. Jadi saya tuh lulus S1 tahun 2018, jadi kerja dulu setahun, habis itu langsung lanjut master di KTH. Dan kenapa KTH? Ini masalah satu masuk shortlist sih, jadi banyak dulu shortlistnya. Dan kebetulan waktu itu juga dari KTH juga dapat offer ini apa namanya scholarship, yang KTH scholarship itu, jadi memutuskan buat KTH juga. Dan Swedia juga maksudnya salah satu yang prominent lah di transisi energi gitu. Jadi kayak why not. Sama sebelum itu juga ngubek-ngubek kurikulum juga sih di electric power, dan sangat-sangat linear dengan apa yang dulu waktu S1, dan apa namanya kayak menarik gitu untuk lanjut di KTK. Terus mungkin langsung aja di dulu waktu master tuh belajar apa aja di electric power. Yang pertama itu saya belajar, mungkin ini rada teknis ya, tapi kayaknya ya nggak akan beras lebih banyak sih, tentang power system operation and control. Jadi tentang gimana di grid kelistrikan itu, gimana kita yang grid yang udah ada, gimana kita mengoperasikannya dan mengkontrolnya biar tidak ada gangguan, bisa memitigasi gangguan-gangguan yang mungkin akan terjadi gitu. Itu satu. Yang kedua, power system planning. Jadi karena kebutuhan energi akan selalu naik, jadi tentu saja sistem kelistrikan itu juga akan terus berkembang. Nah, gimana caranya kita merencanakan, bikin plan, kayak development plan-nya gitu, agar development plan-nya itu prinsip utamanya technically feasible dan least cost optimization. Itu yang ketiga itu tentang power electronics. Nah, ini yang bagian yang sangat-sangat elektro mungkin ya, tentang power electronics itu tentang apa ya, lebih ke devices untuk operasi dan proses tadi. Dan yang terakhir adalah electrical machine. Ini tentang gimana lebih ke mendesain mesin-mesin listrik. Dan mesin-mesin listrik ini nggak hanya yang ada di sistem tenaga listrikan, misal buat generator dan lain, tapi kalau di KTH itu juga belajar untuk transportation, buat electric vehicle dan lain. Walaupun setahu saya juga ada jurusan lain sih, vehicle engineering gitu. Dan selain ini juga masih ada sub materi lain, tapi waktu itu saya nggak ngambil sih, tentang electrotechnical equipment gitu saya nggak ngambil sama sekali. Jadi 4 ini yang dulu saya ambil. Dan kalau dibikin rasio gitu dulu, mungkin yang power system operation and control sama power system planning kalau dijadiin satu itu cuma 30%, jadi 15-15. Terus yang power electronics 35%, electrical machine itu 35%. Jadi saya lebih berat yang di kanan itu. Dan buat tesisnya dulu saya tesis di Volvo Penta itu di Göteborg. Di Göteborg dulu di Volvo Penta. Volvo Penta itu Volvo yang di bagian kapal, ya, mesin-mesin kapal. Jadi dulu tesisnya itu mendesain, merancang. Jadi si Volvo Penta ini mau bikin lini baru, yaitu electrical boat, laser boat gitu, ya. Nah, waktu itu dulu diminta untuk menganalisis atau membuat optimisasi desain mesin kapal buat elektrifikasi si kapalnya tersebut. Jadi dulu lebih ke electrical machine dan sedikit power electronics. Yang dua awalnya ini tidak terlalu ngambil karena itu menarik. Dan dulu S1 saya lebih yang ke kiri, tapi S2 ada yang ke kanan. Jadi sedikit pindah setelah. Nah, kenapa? Mungkin cerita dikit kenapa pindah, karena waktu di Swedia itu kalau aku ngerasanya terpaparnya itu banyakannya inovasinya tuh di sini lebih kan yang ke kanan, lebih banyak bicara tentang, apalagi di Stockholm ya, tentang EV dan lain-lain gitu, karena ada Scania dan lain-lain. Jadi tertariknya tuh ke situ dulu. Dan tapi yang kiri ini perlu diambil karena dulu waktu S1 juga. Dan dulu tujuannya waktu mau S2 tuh belajar yang kiri, tapi
saya sudah. Dan tesisnya juga demikian. Terus gambarannya dulu itu waktu selesai S2 niatnya tuh pengen S3, mau riset lagi. Itu salah satu yang mungkin perubahan juga sih. Dulu pengen kerja di development agency dan terus gara-gara terpapar dengan di Swedia mungkin kayak menarik juga riset, terus pengen S3 gitu. Yang di bidangnya electrical machine dan power electronics itu sih dulu bayangannya. Dan kebetulan dulu tuh sempat dapat tawaran dari suatu univ di Eropa. Tapi waktu itu tuh harus berangkatnya masih nunggu kayak Oktober November. Jadi waktu itu karena keburu RP-nya udah habis di bulan Juni, saya balik dulu bulan Juni. Ya, bulan Juni balik. Terus sambil nunggu tuh saya balik lagi ke tempat kerja saya waktu S1. Itu tadi yang PT Keluarga Energi Rekayasa, ini tempat dosen saya S1. Saya di sini udah dari sebelum lulus S1 sebenarnya, jadi cukup lama. Itu jadi power system engineer. Ini sebenarnya semacam konsultan, jadi lebih ke sangat-sangat teknis, gimana ya teknis konsultan gitu-gitu. Jadi kayak klien minta apa, kita kerjain, kita assess, bagaimana technical feasible-nya gimana, dan ini lebih, kalau tadi condong ke keilmuannya lebih ke yang power system operation and control. Itu saya masuk lagi di sini Agustus dengan niat sambil nunggu yang S3 itu berangkat, karena ya sayang aja sih nganggur gitu. Mikirnya gitu. Terus singkat cerita karena suatu dan lain hal S3-nya batal, tidak jadi karena donornya ada problem lah, jadi kayak ditunda dulu. Mereka minta nunda tapi juga nggak jelas gimana. Akhirnya sampai itu Oktober jadi nggak jadi. Terus saya mikir kayak kayaknya harus nyari kerja beneran deh maksudnya di Indonesia atau di mana gitu. Kan kepikirannya Indonesia sih waktu itu. Akhirnya di bulan November tuh nemu lowongan dari teman di tempat saya kerja sekarang. Mereka sedang nyari researcher dengan kualifikasinya waktu itu S2 dan S2 nyari S2. Dan ini juga sebenarnya saya cukup kaget sama lowongannya, karena kayak dulu kan mikirnya kalau S2 di Indonesia pengalaman kerjanya nggak terlalu banyak. Ya pengalaman kerja saya hitungannya sebelum S2 kan cuma sekitar setahun lebih dikit. Jadi kayaknya sulit sih mau masuk dunia kerja di Indonesia gitu. S2 sama pengalaman kerja. Tapi ternyata kaget juga ada lowongan researcher, dia minta S2 tapi pengalaman kerjanya diminta cuma setahun gitu. Jadi kayak ada lowongan kerja entry level buat S2 gitu. Dan juga sebidang sama apa yang saya pelajari dulu waktu S2. Tapi yang waktu S2 yang saya kerjakan ini tuh beda lagi, bukan yang sesuai tesis saya, itu yang kedua tadi yang di power system planning. Jadi sekarang saya kerja dulu riset tentang itu, dan mungkin perkenalan sedikit tentang tempat kerja saya. Jadi ISR sendiri itu tuh sebenarnya NGO, think tank gitu, think tank organization yang fokusnya tuh di energi sektor di Indonesia gitu. Terus lebih ke kita ini lebih melakukan riset dan pada akhirnya memberikan advokasi ke stakeholder terkait yang akan terpengaruh oleh riset kita. Dan maksudnya maksudnya walaupun kita NGO gitu, kita istilahnya sedikit ngerusuh pemerintah lah, maksudnya kasih saran-saran yang mungkin sedikit ya tanda kutip sedikit radikal, mungkin maksudnya sedikit berbeda dengan paradigma sekarang, tapi kita sebisa mungkin berusaha advokasi kita itu tuh berdasarkan dengan science and fact based studies. Jadi kita tuh riset dulu tentang apa yang mau kita, tentang keresahan kita gitu, dan dari hasil riset itu kita memberikan advokasi ke pemerintah, ke stakeholder terkait gitu. Dan tentu saja maksudnya kita juga bekerja bersama dengan berbagai stakeholder terkait kementerian, terutama kalau kementerian itu ESDM sama KLHK, dan dengan institusi-institusi terkait. Kalau di saya sendiri kerjaan saya power system, power sector gitu, lebih banyak itu kerjasamanya bareng PLN, terus
stakeholder terkait lainnya, mungkin NGO lain juga. Begitu. Terus sama kita beberapa kali diminta technical assistant oleh kementerian. Yang terakhir tuh kalau nggak salah, walaupun bukan saya yang ngerjain, itu diminta tolong ESDM. Diminta tolong ESDM buat mapping terkait lokasi-lokasi potensial buat renewable energy. Terus saya juga ada sih satu technical assistant yang sekarang sedang dikerjain itu bareng ESDM sama PLN, itu buat menyusun kalau misal sekarang sedang mengikuti apalagi habis G20 kemarin tentang misalnya tentang isu-isu energi di Indonesia, itu yang paling sedang hot itu adalah rencana pemerintah Indonesia buat melakukan pensiun dini PLTU. Jadi PLTU yang ada tuh mau di masa operasinya diberhentikan. Nah itu saya dan tim organisasi ini tuh diminta tolong SDM buat membantu menyusun sebuah peta jalan buat pensiun dini PLTU-nya tadi. Terus yang terakhir itu collaborative campaign. Jadi kita juga selain menyasar stakeholder atau ya pihak-pihak atas, kita juga berusaha raising awareness ke masyarakat terkait dengan lebih terkait ke transisi energi sih. Maksudnya raising awareness terhadap climate change dan lain-lain. Tapi ini saya juga detailnya kurang tahu karena ya itu urusan divisi komunikasi dan lain-lain. Dan ada 4 program di ISR sendiri. Itu yang pertama energy transformation. Ini lebih ke yang saya kerjain proyek-proyeknya lebih banyak di sini di energy transformation. Itu gimana kita mentransformasi sistem energi di Indonesia agar tujuan utama kita, kalau kita sendiri sih ingin gimana mungkin itu bisa align dengan Paris Agreement target gitu. Walaupun Indonesia sendiri kalau dari ini sendiri sepertinya tidak akan mengikuti itu, tapi kita berusaha semaksimal mungkin gimana caranya kita mentransformasi dan memberikan awareness bahwasanya itu tuh possible gitu di energy transformation ini. Dan yang disasar tuh lebih ke stakeholder seperti SDM dan PLN dan kementerian lainnya. Yang kedua tuh sustainable energy access. Nah kalau yang ini tuh lebih menyasar ke stakeholder lokal seperti pemerintah daerah. Jadi kita engage dengan pemerintah daerah gimana caranya menaikkan bauran energi terbarukan, terus ya cutting emission dan mungkin aktiviti-aktiviti lainnya yang bisa mengurangi dampak dari climate change di tingkat daerah gitu. Kalau nggak salah tuh udah yang paling engage itu sama pemerintah daerah Jawa Tengah sama Bali. Nggak salah, dan sekarang lagi mau mulai sama Jambi juga gitu. Yang ketiga tuh ada green economy. Nah di sini ini risetnya tuh lebih ke sosial economic research gitu lah. Saya juga maksudnya tidak di sini tapi sedikit banyak ada tahu lah. Jadi kita seperti mengassess dan assess gimana di daerah itu yang terutama yang pendapatan daerah itu sangat bertumbuh pada batu bara, itu tuh dengan isu transisi energi ini tentu saja mereka akan terdampak. Itu gimana caranya kita membantu transformasi di sana gitu. Dan kalau nggak salah yang sekarang sedang di-assess itu ada di Penajam Pasir dekat ibu kota baru di Kalimantan, sama di Muara Enim di Sumatera Selatan, Palembang. Itu yang mereka memang utamanya itu dari batu bara. Yang terakhir ini tuh sebenarnya bukan program tapi project, namanya Case for Southeast Asia. Jadi projectnya ini tuh bekerjasama dengan GIZ Jerman dan juga Bappenas, dan ISR sendiri itu kebagian untuk raising bukan di technical partnya, tapi raising awareness terkait climate change ke stakeholder non teknikal, jadi kayak masyarakat awam dan lain-lain gitu. Begitu. Jadi empat utama yang di program yang dikerjakan itu ini. Terus seperti yang saya bilang tadi, produk utamanya dari ISR sendiri itu adalah studi report. Jadi kita bikin studi berdasarkan hasil riset, dan juga di dalam sini ada advokasinya. Ini 4 studi yang paling berhubungan dengan apa yang saya kerjakan. Yang
tiga di antaranya yang hasil saya kerjain selama hampir setahun ini. Yang pertama itu yang paling baru ini Indonesian Energy Transition Outlook. Jadi di sini tuh kita mengcover gimana kayak tracking progress, paling utama tracking progress isu-isu di energi sektor Indonesia, dan saya di sini kebagian di bagian maaf tadi ada balik lagi tadi yang IETO ini, jadi ini mengcover gimana tracking progress di energi sektor selama setahun ke belakang, selama 2022, terus mengevaluasi gimana sih biar sekarang tuh statusnya gimana dan gimana itu buat bisa bertransisi energi buat tahun ke depannya, dan saya kebagian buat menganalisis bagian power sektornya. Terus yang kedua ini hasil studi saya juga, ini enabling high share of renewable energy di grid ketenagalistrikan Indonesia. Itu saya mencoba buat dengan grid Indonesia sekarang yang tanpa adaptasi apapun tuh di tahun 2030 itu sebenarnya bisa dimasukin renewable energy itu seberapa banyak, dan ini bisa jadi niatnya itu bisa menjadi alternatif dari, kalau tahu PLN itu punya semacam development plan buat 10 tahun ke depan. Nah, kita ini semacam bikin tandingan gitulah, yang kalau misal penetrasi renewable energinya lebih gede, lebih radikal, itu apakah sebenarnya bisa technically visible atau enggak, dan itu dikaji lewat sini gitu. Terus yang ketiga ini tentang isu pensiun dini PLTU. Jadi kalau yang pemerintah Indonesia tuh baru mengumumkan mau bikin roadmap itu tuh kalau nggak salah bulan Oktober, waktu Perpres 112 itu keluar. Nah, sebelum itu kita di bulan Agustus sudah pernah bikin kajian terkait itu, gimana caranya itu technically dan financially visible dengan target bisa align dengan Paris Agreement target yang dimana kita net zero emission di tahun 2050. Nah, itu tuh butuh berapa kapasitas PLTU yang harus dimatikan. Nah, itu kita akses di yang studi ketiga itu. Terus yang di studi keempat itu mapping, ini bukan saya yang ngerjain, tapi cukup dipakai juga buat kerjaan yang saya lain. Ini tentang mapping potensi renewable energy di Indonesia. Kalau nggak salah metodenya GIS-based method gitu, dan diharapkan itu tuh bisa buat mengupdate. Jadi pemerintah tuh juga punya potensi renewable energy versi mereka, dan gimana caranya, dan kita merasa itu sebenarnya kurang, kita bisa lebih, gimana itu bisa diupdate gitu. Dan ini keluarnya di tahun 2021 si report ini, dan di tahun 2022 kalau saya pertengahan itu SDM sedikit merevisi potensi renewable energy mereka, walaupun tidak sebanyak seperti apa yang kita sampaikan, kan tetapi bisa direvisi. Dan itu juga yang saya sadari sih, maksudnya riset-riset kita ini cukup apa ya, dibilang cukup ekstrim, cukup radikal, dan memang tidak akan bisa langsung diimplementasikan karena satu dan lain hal, walaupun itu technically visible, kan tapi tujuan kita ini lebih ke raising awareness aja sih, kalau sebenarnya tuh ada opsi seperti ini gitu, selain yang cara-cara yang sekarang sedang dipakai gitu. Dan itu yang coba kita kerjakan, dan secara keseluruhan apa yang saya kerjain as a power system researcher itu lebih fokus ke power system, gimana mereka transformasi dan lain-lain. Dan memang yang lucunya seringkali kan waktu launching studi ini juga mengundang stakeholder terkait gitu, diskusi dan lain-lain, memang cukup sering ada perdebatan. Saya sering berdebat sama mereka, ini sebenarnya gini. Ya sebenarnya nggak masalah sih, maksudnya kalau saya sendiri sih, asalkan itu menurut saya setelah saya kaji itu technically visible, dan walaupun kalau di Indonesia itu ada hal-hal lain yang selain technical itu yang berpengaruh, tapi at least yang bilang tadi, ini saya berusaha, dan ISR berusaha buat raising awareness saja sih.
begitu. Terkait kerjaan saya sekarang. Lalu yang terakhir saya ini mungkin terkait dengan apa sih yang saya dapetin di selama kuliah di Swedia 2 tahun dan yang sekarang saya rasain setelah balik ke Indonesia, pertama di Jakarta. Itu yang pertama itu apa yang saya dapetin itu awareness terkait dengan climate change. Maksudnya di Swedia kan cukup kenceng ya hal-hal kayak gitu tentang climate change, tentang sustainability, dan jujur sebelum saya S2 dan sama saya S1 di ITB, walaupun jurusannya sama persis dan secara materi juga ya bisa dibilang sama, cuma lebih dalam aja. Tapi kalau di Indonesia di ITB ya, yang saya rasain sih itu tuh keterkaitan antara ilmu itu dengan climate atau sustainability itu kurang gitu. Ya, cuma diajarin tentang teknikal aja, secara kontekstual dengan apa yang sedang happening itu kurang gitu. Kalau di Swedia sepertinya biasanya tuh kalau yang saya dulu kuliah tuh dikait-kaitin dengan climate change, tentang sustainability pasti gitu. Jadi itu juga selain secara teknikal, secara teori saya dapat ilmu baru, tapi juga nambah terkait kepedulian terkait sustainability dan climate change sih. Itu yang pertama. Dan alhamdulillah juga masa kerjaan saya juga align dengan itu gitu. Dan ya maksudnya itu cukup, nggak tahu ya, saya tuh masa cari-cari kerja kayaknya cukup jarang sih di Indonesia kayak gitu sebenarnya. Yang kedua, work life balance, saya tahu sendiri kalau di Swedia gimana gitu. Saya dulu waktu tesis di Volvo Penta juga itu benar-benar santai banget sih, maksudnya mereka di sana santai gitu. Terus kuliah juga sebenarnya kan juga katanya kalau dulu saya ngerasainnya juga cukup santai sih. Ya mungkin menjelang ujian aja sih ya, enggak. Maksudnya kalau sesuai jadwal kuliah itu bener gitu, kayaknya bisa-bisa aja, misalnya nggak ada yang aneh-aneh. Dan itu yang maksudnya karena kebiasaan 2 tahun kayak gitu di Swedia, sebenarnya cukup susah menyesuaikan dengan kerjaan di Indonesia. Ya kalau yang udah pernah kerja di Indonesia pasti tahu lah gimana, ya rada rese lah kalau di Indonesia, gitu lah pokoknya. Tapi karena saya kebiasaan di 2 tahun di Swedia pengen kayak gitu lagi, saya gimana caranya selama dari jam 8 sampai jam 5 itu kayak manfaatin banget kerja, biar setelah jam 5 tuh saya nggak mau kerja lagi gitu. Jadi ke situ sih, walaupun juga terkadang ya kalau dari kantor sendiri tidak terlalu ini ya, nggak terlalu menuntut. Jadi kalau habis jam 5 sebenarnya nggak ada masalah, tapi yang sering masalah itu dari klien sih, apalagi kalau dari pemerintahan gitu, mereka sering seenaknya aja bikin deadline dan itu yang sedikit pada susah buat diterapkan hal ini. Jadi sebisa mungkin pokoknya diterapkan. Yang ketiga itu adalah ya kagum sih, maksudnya gara-gara di Swedia kehidupannya itu santai, terus orang-orangnya itu seperti kayak kalau di sana sih aku merasa kayak santai banget tuh, kayak ya segini nggak apa-apa gitu, kayak itu juga. Dan yang kemarin cerita yang tadi waktu gak jadi S3 terus sekarang kerja sini, ya saya juga ya udah nggak apa-apa sih gitu, mungkin ya coba dulu di sini gitu. Dan tapi juga ini juga cukup sulit buat diterapin apalagi di Jakarta ya, karena pace kehidupan yang sangat-sangat kencang orang-orangnya, ini juga cukup sulit buat diterapkan. Tapi saya karena ya di 2 tahun di Swedia itu slow pace sekali hidupnya, ya mau nggak mau juga saya, karena saya dan itu lebih lebih nyaman, lebih menyenangkan, ya saya lebih leaning ke situ sih, ke slow pace, walaupun di Jakarta ini high pace sekali gitu. Itu sih yang setelah di Swedia itu gimana. Dan mungkin ya, cukup sekian dulu kalau dari saya. Terima kasih. Oke, thank you banget Akbar. Boleh kalau ada emot tepuk tangan kita kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih Akbar, sharingnya sangat menarik banget. Jadi sekarang kita di sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, mungkin kita buka 3 pertanyaan dulu kali ya. Jadi nanti dijawabnya bersamaan. Dipersilakan untuk teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand atau langsung langsung mute juga. Ada yang ingin bertanya?
Eh, kalau nggak ada, berarti aku akan mengambil pertanyaan dari teman-teman yang udah sempat tanyain. Tapi nanti tolong liatin ya, kalau misalnya emang ada yang raise hand tiba-tiba atau juga mau berdiskusi dari presentasi yang tadi Akbar sudah sampaikan, juga boleh, nggak harus bersifat pertanyaan juga. Eh, oh, nih aku ada beberapa pertanyaan. Eh, sebentar, harus dirangkum sedikit. Oh ya, kan kemarin Akbar udah sempet kuliah ya di Swedia, terus kemudian balik lagi berkarir di Indonesia. Nah, sebelum kerja di ISR ini, sebelumnya apakah sempat nyari-nyari kerja dulu? Dan kalau memang iya, selama kayak proses pencarian kerja tuh nemuin nggak sih skill-skill apa aja sih yang kira-kira dibutuhin nih untuk market pekerjaan di Indonesia saat ini? Yang kayaknya perlu nih sebenarnya dipersiapkan sebelum kita balik ke Indo gitu. Karena kan mungkin di Swedia dengan sistem belajar yang beda, mungkin juga untuk adjust dengan work environment atau kebutuhan di Indo itu akan beda. Ada nggak ya, Akbar, pengalaman atau menemukan kondisi itu? Jadi aku tuh baru nyari kerja itu November dan apply itu 2 kerjaan. Masalah dua kerjaan, satu di yang sekarang ISR, satu lagi itu di ASEAN Center for Energy East. Dan kalau dari prosesnya karena emang job postingnya itu spesifik sesuai dengan jurusan, sesuai dengan yang diambil, jadi kayak cukup relevan aja sih apa yang dulu di dulu di dulu di SD tadi belajar di waktu S2. Tapi mungkin yang menarik mungkin yang di IS ya, yang di IS itu kayaknya karena itu juga nggak dapat ya. Terus waktu interview itu dia tuh suruh jelasin tentang tesis, tesisku gimana. Dan mungkin yang rada sulit adalah karena tesis yang aku ambil itu kurang relevan dengan kondisi di Indonesia gimana. Jadi mungkin itu kurang jadi nilai tambah sih. Mungkin kalau saran, walaupun itu nggak relevan, gimana caranya dibungkus atau dikasih contoh gimana caranya itu menjadi relevan di Indonesia gitu sih. Kayak ada study case atau apa gitu, study case tambahan selain dari tesisnya itu sendiri, selain dari tesis, kayak ditambahin lagi poin-poinnya gimana caranya ini bisa cari angle-nya biar relevan gitu mungkin ya di karena waktu interview itu sih yang aku rasa kurang gitu kalau yang waktu di case itu gitu sih. Oke, thank you. Berarti sebisa mungkin pengalaman yang kita punya semasa studi ini tuh bisa di-adjust dengan konteks yang ada di Indo gitu ya maksudnya. Oke, menarik. Sebenarnya aku jadi ada mau lempar pertanyaan sendiri juga sih. Ini kan Akbar kerjanya di bisa dibilang sebenarnya mencoba membuat Indonesia tuh bertransformasi jadi shifting dari coal ke renewable energy. Dan di selama studi kan kayaknya KTH apalagi ya, kayaknya everything is about sustainability dan zero emission dan segala macam gitu. Merasa sangat challenging banget nggak sih mencoba untuk mendeliver gitu ya, teori yang kita punya di kampus, kemudian dideliver ke Indonesia, itu ada tantangan tersendiri juga dan ada apa ya, pasti kan ada sedikit hal-hal yang kayaknya nggak sesuai nih sama yang kita pelajarin gitu. Gimana sih cara bisa adjust dengan kondisi itu gitu? Jujur Apalagi mungkin buat bener, teman-teman yang kurang familiar ya, teman-teman peer kerjanya gitu. Sebenarnya kalau yang peer kerja pasti mengira sih, karena kalau di ISR sendiri itu mayoritas lulusan luar dan terutama banyak yang lulusan EU juga sih. Jadi kayak relevan dan maksudnya mereka juga melek sama isu-isu terkait itu. Yang jadi challenge adalah karena kita ini kan berusaha mengadvokasi stakeholder terkait dan terutama ya, salah satu institusi itu sedikit maksudnya
masih menganut paradigma lama, dan ya nggak nyalain juga sih, misal karena yang ditahu kan selama ini kayak gitu. Dan juga patokan mereka kalau yang saya lihat ya itu tuh, walaupun technical expertise dari akademik itu memang ya gimana ya, dosen atau profesor lama juga gitu loh, yang memang ya belum bukan terpapar ya mereka taunya dari dulu kayak gitu ya itu dosen saya juga sih sebenarnya. Dan maksudnya kalau saya ngerasa nih waktu di KTH apalagi tuh banyak hal-hal yang ternyata bisa gini, ternyata bisa gini, apalagi kalau di EU ternyata gini, walaupun waktu balik di Indonesia banyak hal yang sebenarnya tidak bisa diterapkan juga sih, bisa beda konteks gitu kan. Tapi yang jadi challenge adalah gimana caranya kita tuh engage stakeholder terkait itu biar ya nggak mungkin ganti langsung, apalagi yang bisa generasi bersama lagi nggak mungkin, tapi gimana caranya kita bisa menyampaikan itu se apa ya, ilmiah mungkin, semeyakinkan mungkin gitu. Ya, ini tuh bisa gitu. Dan itu juga sebenarnya skill yang sedang saya berusaha buat dapat juga sih. Nah, itu hal baru sih. Kayak misalnya. Gitu. Oke, thank you Kak Akbar. Ya, setuju sih. Kita tetap harus menyampaikan apa yang sebenarnya harus dilakukan. Cuman memang kadang mungkin konteks di Indonesia juga masih di tahap yang tadi Kak Akbar bilang, kita bisa raising awareness gitu ya, pelan-pelan. Maksudnya itu juga nggak terbatas di apa yang seharusnya, nggak terbatas di transisi energi dan power sector dan lain-lain. Kalau aku rasa semua sektor tuh juga kayak gitu sih gitu. Betul. Misal urban planning dan lain kayaknya semua sama kayak gitu. Dan masa kayak kita yang terpapar dengan informasi baru dari luar mungkin bisa membagi itu se-grounded mungkin sih. Betul. Kalau bisa. Ya. Biar nggak terlalu ngawang juga. Iya. Betul. Setuju sih ya. Se-grounded mungkin ya, karena kita juga nggak bisa bawa teori yang keren banget gitu, tiba-tiba pulang terus nih gitu hasilnya. Ya, benar sih. Oke, ini ada pertanyaan dari chat, bentar. Ketika Kak Akbar memiliki pilihan untuk berkarir di luar negeri, di Swedia, atau berkarir di Indonesia, apa yang menyebabkan Kak Akbar milih bekerja di Indo, sedangkan mungkin prospek kerjanya belum terlalu bagus, atau mungkin terkait benefitnya juga lebih rendah dibandingin yang mungkin bisa didapatkan di luar negeri, gitu. Apa yang menyebabkan Kak Akbar milih kembali ke Indo, gitu? Jujur sih ini sebenarnya kebetulan sih, maksudnya yang kayak tadi aku ceritakan, sebenarnya niatnya mau lanjut S3 ya habis itu, tapi maksudnya terus ya satu lain hal akhirnya milih di Indo, dan kebetulan ternyata ada yang cocok gitu secara requirement, secara apa yang dipelajari, secara visi itu juga sama. Dan kalau misal pengen misalnya kalau dibanding sama luar mungkin ya benar, masa cara benefit iya lebih mungkin ya nggak tahu ya, masa bisa bersaing atau enggak. Dan yang paling kentara tuh kalau di riset tuh masalah itu sih, masalah fasilitas sih. Yang ada ya kurang. Misalnya kalau di luar mungkin masih bisa explore lebih karena fasilitasnya lebih lengkap ya. Tapi kayaknya gara-gara ya, kalau sekarang mikirnya kalau dulu misal lanjut S3 itu kan yang electrical machine itu ya, gara-gara sekarang saya kerjanya lebih power system planning, kalau sekarang kalaupun mau S3 kayaknya akan yang di planning ini, karena lebih secara konteks di Indonesia itu lebih masuk juga. Dan satu hal lagi, kan dulu saya sebelum S2 itu baru kerja cuma setahun, dan itu sangat teknis, nggak tak. Dan waktu masuk S2 itu benar-benar cuma belajar doang. Itu aku pahami buat masuk konteks Indonesia tuh nggak bisa, karena aku nggak punya gambaran konteks Indonesia sama sekali gimana gitu. Dan selama kerja di sini itu tuh hal yang sekarang didapetin gimana cara Indonesia tuh konteksnya gimana dan lain-lain. Mungkin itu kalaupun
buat S3 ke depan tuh bekal yang oke gitu loh, daripada waktu kalau dulu aku langsung S3 cuma riset doang tanpa bayangin konteks di Indonesia gimana gitu sih kalau sekarang mikirnya. Oke, iya ya, oke. Berarti buat menjawab yang tadi sebenarnya awalnya kebetulan, tapi ternyata Kebetulan ya turns ternyata out ya jadi lebih paham tentang konteks di iya, Indonesia iya, ya, iya. dan Nah, malah jadi jadi kayak ya hmm, not that bad gitu loh pathnya ya ternyata. betul betul. Oke oke betul. Ini ada yang di chat dari Aisyah kalau aku benar ya. Wah, Aisyah mau langsung tanya atau mau kirim pertanyaan di chat? Eh, Sebentar. Tapi kayaknya udah live ya ini dari ada yang nanya Kak mau izin bertanya, cuman kalau aku lihat di partisipan kayaknya nggak ada, mungkin ke live. Ada yang mau tanya dari Pak Andri, boleh Pak, masih ada waktu, jadi boleh kalau mau ditanyakan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Tina. Mas Akbar, tadi paparannya sangat menarik ya. Terutama tadi yang Mas Akbar jelaskan terkait life balance. Sebagaimana orang Swedia itu cara mereka bekerja atau melakukan sesuatu kelihatan sangat cukup santai ya. Jadi bagaimana manage pekerjaan, kemudian dengan tujuan keluarga itu tetap bisa dibagi dengan baik. Nah, dari situ kira-kira menurut Mas Akbar selama di Swedia, apa sih yang bisa dipelajari dari karakter orang Swedia? Bagaimana mereka bisa sesantai itu, sementara dalam bekerja tetap goal-nya tercapai, kemudian membagi waktu untuk me time atau keluarga tetap bisa keduanya balance. Sementara di tanah air tadi yang disampaikan, wah, auditnya seperti itu. Nanti saya sambung dengan paparan saya selanjutnya mengenai SKF. Ya. Ya, Pak, ya, Pak. Pertanyaan menarik sih, maksudnya iya itu sesuatu yang saya dapat di Swedia, terutama waktu dulu tesis ngerjain di Volvo Penta, dan maksudnya diskusi sama supervisor juga ya, pada kaget kenapa ini terlihat santai. Jadi kenapa kayak gitu tuh, kalau saya dapat dan cerita-cerita itu, mereka tuh kalau sekalinya kerja tuh benar-benar fokus gitu. Kayak waktu gimana kerja ya kerja gitu. Enggak ya enggak. Jadi benar-benar, karena kalau kata supervisor saya, kalau misal sampai lembur itu kemungkinannya dua yang salah, antara super manager kamu tuh salah ngasih workload, satu, kedua time management kamu buruk gitu. Dua itu sih maksudnya yang saya pegang, dan kalau yang sekarang makanya yang saya coba adaptasi ya yang kedua, maksudnya gimana caranya biar saya bisa dapat work balance, ya time management saya harus bagus gitu. Ya kalau sampai tembus ya berarti time management saya masih kurang bagus. Jadi itu sih yang maksudnya yang paling saya dapat dari Swedia, walaupun terlihat santai, kalau saya lihat sih bener santai, tapi sekali kerja mereka fokus gitu buat ngerjain di waktu kerja enggak gitu. Itu sih. Nih ya, betul. Mungkin kalau ada dari teman-teman yang lagi kuliah juga yang mau sharing dari pengalaman-pengalaman Ya, kalau ada dari pengalaman ya dari pengalaman teman-teman Swedia yang di sini gitu. Tapi iya benar ya, aku juga ada pengalaman, semuanya sih kalau dari, mungkin ini perbedaan studi juga ya, semua tuh udah terplanning dari awal sih. Kalau bisa ya tuh mereka udah memplanning 2 minggu ke depan tuh dari 2 minggu sebelum. Jadi cukup efektif dalam time management mereka juga, dan cukup transparan juga kalau studi di sini tuh 40 jam benar-benar harus di-spend untuk reading, untuk belajar gitu. Jadi kalau kita nggak menggunakan 40 jam itu, makanya muncul yang namanya lembur, sistem SKS gitu. Tapi iya benar, mereka sangat efektif dan efisien sekali menggunakan waktu kerja mereka. Dan itu benar transparan di awal, kayak waktu ngambil matkul di silabus itu udah jelas kan. Iya. Kalau kasih waktu gimana, apa yang dipelajari lain-lain itu udah jelas. Jadi kayak ya kalau misal sampai lembur ya salah sendiri sih. Iya. Ya.
betul. Gitu. Thank you. Oke. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari teman-teman PPI yang mau bersiap untuk mencari tesis dan juga melanjutkan kerja. Ada yang mau bertanya? Kalau dari aku mungkin penasaran ini kali ya, untuk bisa dapet kemarin itu master thesis di Volvo tuh nyarinya berapa lama, Kak? Waktu Susah lama kah itu. gitu? Seleksinya susah kah gitu? Nggak tahu ya kalau seleksinya, tapi dulu apply-nya banyak banget sih. Oh, Apply-nya banyak banget. Kayaknya apply-nya puluhan. heeh. Interview-nya kurang dari kayak cuma 5 gitu. Yang dapat cuma 1. Oh, Itu doang. Kayak cuma dapat itu doang. heeh. Kayak iya, iya. Itu doang. Tapi Dan Volvo kalau ya seleksinya, dapetnya untungnya ya. Maksudnya namanya iya, iya, iya. besar. Dan itu uniknya tuh karena dulu tuh, dan kebetulan tuh kayak sepakat, jadi tuh 2 orang. Itu buat 2 orang. Heeh. Dua. Tapi satunya itu beda jurusan. Dia naval engineering KTH. Jadi kayak Oh, kayaknya gara-gara sama KTH biar koordinasi gampang, terus jadi kayak sepaket gitu loh dapat. Gitu sih. oh iya bisa jadi sih. Gitu. Betul. Dapatnya bulan itu juga kan mulai tesnya Januari, itu baru dapat Desember kan. Oh itu setelah berapa lama Kak tadi nyarinya? Oh, dari awal semester. Oh berarti 6 bulan ada kali ya? Ada itu. 6 bulan ya? Susah gitu. Iya sih benar. Oke, oke. Thank you, Kak. Oke. Eh, Thank you Akbar. Karena kayaknya waktu sesi tanya jawabnya juga udah habis. Thank you banget Akbar buat presentasinya. Sangat menarik. Terutama juga buat aku pribadi. Jadi sekarang kita lanjut ke narasumber kedua. Ada Bapak Andri Bagus Sasongko. Bapak Andri akan sharing dan memperkenalkan tentang SKF Indonesia dan juga gambaran bekerja di SKF. Setelah sesi tanya jawab, akan ada sedikit informasi yang akan disampaikan. Nah, sebelum itu aku mau membacakan sedikit tentang latar belakang dari Bapak Andri. Bapak Andri adalah lulusan dari ITS, Institut Teknologi 10 November di jurusan Energi Conversion dan memiliki banyak sekali pengalaman kerja yang salah satunya di SKF Industrial Indonesia dengan beberapa posisi dari Mining Mineral Processing, Application and Engineering Project Manager, dan saat ini Bapak Andri menjabat sebagai National Application Engineering and CBM Manager. Mungkin untuk detailnya bisa Bapak Andri sendiri yang menyampaikan, jadi dipersilakan waktu dan tempat dan juga layar. Oke, terima kasih Mbak Tina. Sebelumnya saya sampaikan selamat untuk teman-teman PPI. Saya ngerasa persatuannya ini sangat solid ya. Dan tadi kalau lihat pesertanya ada yang di Swedia, kemudian ada yang tadi masnya yang di Taiwan, lanjut lagi, tetap masih menjaga silaturahminya bagus gitu. Dan ini salah satu modal yang sangat kuat untuk bisa saling sharing, saling support satu sama lain. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan share sedikit tentang SKF. Kalau saya cerita tadi, Mas Akbar menceritakan pengalamannya bekerja di Indonesia seperti apa, supaya teman-teman juga dapat gambaran salah satu perusahaan Swedia yang ada di Indonesia yaitu SKF. Saya akan jelaskan agak sedikit detail. Mungkin mengawali tadi yang disampaikan Mbak Tina. Oke, sorry. Perkenalan singkat ya. Saat ini memang saya bertugas di SKF, menjabat di posisi engineering dan reliability. Jadi ada 2 seksi, ada engineering application-nya dan ada reliability. Ada 2 function yang berbeda. Kalau di engineering lebih ke
desain, kemudian melakukan riset seperti yang disampaikan Mas Akbar. Kalau di reliability lebih ke condition monitoring. Condition monitoring ya ada beberapa tool yang kita pakai untuk mensupport customer kita, bagaimana merawat mesin supaya mesin itu bisa di manage, yang mana beberapa tahun sebelumnya itu mereka lebih banyak melakukan breakdown maintenance. Jadi kalau rusak baru orang tergopoh-gopoh untuk melakukan action perbaikan, tapi sekarang bagaimana kita memanage mesin itu kapan harus dilakukan shutdown supaya tidak terjadi catastrophic failure. Artinya nanti cost-nya jauh lebih besar kalau tidak dilakukan planning dengan baik. Nah, saya sendiri background-nya sebelum bergabung di SKF setidaknya 3 kali pernah bekerja di multinational company. Yang pertama itu di perusahaan Amerika, grupnya Newmont. Kemudian pindah ke perusahaan Jerman, kompetitornya SKF, kemudian pindah ke SKF. Tadi nyambung seperti yang disampaikan Mas Akbar terkait life balance, sebenarnya sangat cocok sekali, relevan. Jadi perusahaan Swedia itu tidak hanya SKF, kalau kita perhatikan ada ABB, Atlas Copco, dan lain-lain. Kenapa mereka bisa sustain lebih dari 100 tahun, dan perusahaannya itu berkembang dengan pesat dan sangat besar, diakui di seluruh dunia, perusahaan-perusahaan Swedia itu sangat kuat. Kuncinya menurut saya itu ke culture-nya, ke culture perusahaannya. Dan nanti saya jelaskan sedikit kenapa ke culture. Nyambung terkait dengan life balance tadi. Oke, sedikit tentang SKF. Jadi SKF itu ditemukan atau dibangun oleh seorang engineer namanya Dr. Winquist tahun 1907. Jadi seorang engineer itu kan intinya bagaimana dia bisa menangkap dari satu kondisi tertentu untuk dilakukan improvement. Dan ini kejadiannya di mesin tekstil, di mana waktu itu bearing-bearingnya sering rusak. Kemudian beliau berusaha mendesain bearing yang lebih cocok terhadap kebutuhan aplikasinya. Maka ditemukanlah shaft lining ball bearing di saat itu. Nah, awalnya beliau hanya mempekerjakan 15 orang di tahun tersebut. Nah, tapi sekarang apa yang terjadi di SKF di dunia saat ini? Nah, dari 1907 ke 2022 ini, kalau kita lihat jumlah karyawannya, saya yakin ini nambah karena ini saya ambil di data di 2020, belum saya update, itu sudah 43 ribuan. Kemudian manufacturing unitnya sudah tersebar di 103, ada 103 manufacturing unit yang tersebar di 130 negara. Jadi kenapa jumlah negaranya banyak? Ada pabrik, terus kemudian ada channel seperti saya ini bekerja di aftermarketnya. Jadi di Indonesia sendiri nanti kalau kita lihat di Indonesia itu ada 2 entity, ada SKF Industrial Indonesia dan PT SKF Indonesia. Satu pabriknya, yang satu maintain customer untuk aftermarketnya. Jadi kita supply produk ke market. Nah, datangnya produk dari banyak pabrik kita yang ada di seluruh dunia, sehingga harus di-maintain dari sisi after sales-nya, dari sisi kebutuhan engineering-nya maupun kebutuhan untuk maintenance mesin. Jadi nanti ada dua pendekatan di sana. Nah, sesuai misinya SKF sendiri untuk mendapatkan satu goal besar. Jadi founding father-nya SKF itu sudah memimpikan bahwa SKF itu visinya pengen menjadi reliable rotation berkelas dunia. Artinya nggak hanya ngomong komponen, bearing itu kan hanya komponen, tapi dia bilangnya reliable rotation. Kalau ngomong reliable rotation kayak motor, gearbox, kemudian tadi mesin-mesin turbin angin seperti yang disampaikan Mas Akbar, kita pasti ada bearing di dalamnya. Nah, walaupun SKF hanya membuat komponen, tapi mimpinya kita nggak hanya bicara mengenai komponen, tapi kita bicara mengenai performance mesinnya. Nah, supaya dia reliable harus bagaimana? Nanti kita jelaskan. Kemudian misinya SKF menjadi undisputed leader di bearing business, dan itu memang kenyataan. SKF selalu menjadi yang terdepan untuk berinovasi dalam kegiatan bisnisnya, nggak hanya sekedar supply part yang berkualitas bagus
selesai, tidak seperti itu. Tapi kita menciptakan inovasi-inovasi di mana SKF yang awalnya hanya membuat bearing seperti ini, kemudian kita juga memproduksi seal, memproduksi lubrication sistemnya, kemudian ada condition monitoring, kemudian ada divisi services. Jadi kalau kita bicara SKF nggak hanya bicara komponen ini. Nah, walaupun secara bisnis core-nya yang mendatangkan revenue paling besar tetap bearing. Tetapi bearing ini sendiri tidak akan sustain kalau tidak didukung oleh platform-platform yang lain. Nah, ini cerdiknya SKF, atau boleh saya bilang orang Swedia tadi ya, gayanya santai tapi hasilnya itu cetar gitu. Boleh bisa bilang, saya bilang begitu. Dan saya juga ada beberapa teman di SKF sendiri itu ada kampus, seperti teman-teman kan belajar di kampus yang ada di Swedia. Di internalnya SKF di Swedia sana, kita itu ada internal SKF kampus, di mana mahasiswa-mahasiswanya itu juga kumpulan atau kiriman dari beberapa negara yang lain dikumpulkan jadi satu. Kemudian lulusan dari situ sebagai global graduation SKF kemudian disebar ke banyak negara, semacam melakukan tesis, melakukan proyek. Kemudian setelah balik ke Swedia, biasanya mereka akan dipromot dengan satu jabatan tertentu. Jadi yang saya lihat dari teman-teman yang alumni Swedia ini, mereka itu yang dikembangkan itu adalah daya pikir dan inovasi. Lebih ke menciptakan kreativitas baru yang bisa jadi belum terpikirkan. Mereka itu kaya akan idenya. Di SKF sendiri kita ruhnya sih apa sih yang menjadikan SKF sedemikian kuat sampai sekarang kita dianggap sebagai perusahaan bearing nomor 1 di dunia. Jadi dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya sekedar mendatangkan revenue yang besar, tapi kita ada semacam spirit, di mana spirit itu menjadi fondasi dasarnya. Kita menerapkan secara bisnis apa yang harus dilakukan adalah customer focus, business performance, dan lain-lain. Kemudian terhadap environment, kita juga harus memberikan kontribusi terhadap sustainability. Seperti tadi dijelaskan Mas Akbar, ada banyak hal yang dilakukan oleh SKF untuk mendukung sustainability tersebut. Kemudian community, membangun community itu artinya memang kita perusahaan global, kita perusahaan multinasional yang menghargai local wisdom atau local value-nya. Kemudian dari sisi employee, ini yang saya rasakan ketika saya pindah-pindah perusahaan tadi, di perusahaan Amerika, perusahaan Jerman, perusahaan Swedia, yang paling kental dan paling terasa itu mengenai life and balance. Bagaimana kita menggunakan waktu kerja kita secara efektif, bahkan kalau satu hari itu biasanya, mungkin teman-teman kalau di Swedia ada Fuka Time ya, kalau nggak salah, yang minum teh bareng itu. Nah di kita itu juga sangat longgar, tidak ada misalkan karyawan masuk jam kerja pagi terus dikasih pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk, kamu hanya boleh istirahat di jam istirahat, enggak, kita bebaskan. Jadi mau istirahat sesering apapun, yang penting pekerjaannya itu efektif dan produktif. Jadi satu hari itu kita ngukurnya hanya berdasarkan performanmu apa. Kita tidak pernah sampai ngatur detail-detail per jamnya kamu ngapain. Kita bebaskan sepenuhnya karyawan untuk berinovasi. Kemudian dari sisi value, kita membangun 4 pilar ini: empowerment, openness, high ethic, dan satunya teamwork-nya yang harus diperkuat. Kemudian strateginya SKF itu sendiri pasti akan didorong oleh tren dan global, istilahnya ada driver-driver tertentu yang kita harus selalu bisa menyesuaikan. Nah, salah satunya yang saat ini lagi masif itu mengenai digitalisasi. Dunia bertransformasi sangat cepat, di mana kita harus bisa menggunakan platform digitalization untuk kegiatan engineering atau kegiatan maintenance. Nah, di Indonesia memang
kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan Eropa yang di Eropa sana, barangkali kita memang sedikit telat. Tetapi saat ini dengan adanya pemerintah juga sangat support terhadap kegiatan digitalisasi, kita ingin mengakselerasi yang ada di Indonesia terkait dengan implementasi digitalisasi untuk memperkuat basis penanganan mesin-mesin industri. Kemudian masa depan tadi sudah disampaikan bahwa kita harus menjaga sustainability, dan salah satunya untuk menciptakan sustainability dari climate, kita pengennya ada satu terapan teknologi sehingga industri itu menjalankan kegiatan maintenance-nya menggunakan prinsip-prinsip clean tech. Kemudian hal-hal yang lain di sini kita jabarkan satu-satu, ada 6 strategic fokus yang kita bangun, dan salah satunya mengenai kesejahteraan karyawan di masa depan itu seperti apa. Nah, kemudian di 2030 ini spiritnya kita masukkan ke dalam framework strategic business. Jadi kita masukkan sebagai salah satu program kalau bisa dibilang jangka menengah sampai 2030, intelligent dan clean growth, di mana ada 4 area yang kita ingin bangun mengenai segmen growth. Jadi kalau di SKF itu ada segmen-segmen industri, misalkan heavy industry, kemudian ada segmen otomotif, ada segmen food and beverage, dan lain-lain. Kemudian kita berinovasi menciptakan teknologi-teknologi baru untuk mempermudah customer. Kemudian di portfolio management, termasuk di dalamnya bagaimana mengembangkan karyawan ada di dalamnya. Kemudian di service aftermarket. Nah, di service aftermarket ini domain saya di departemen engineering dan reliability, di mana kita harus bisa membuat satu inovasi tersendiri bagaimana kita mengengage maupun approach customer untuk supaya hubungan kita dengan industri itu terbangun dengan baik. Nah, kemudian ini 4 sasaran yang akan kita bangun. Enablernya apa? Toolnya ya kita mengakselerasi menciptakan teknologi-teknologi baru, sehingga teman-teman kalau ingin bergabung ke SKF, tadi kan judulnya ingin future career di tanah air. Kita saat ini sedang masifnya untuk mengembangkan machine learning dan artificial intelligence, sehingga kita butuh orang-orang yang punya basic pemahaman yang kuat mengenai language program untuk engineering, sehingga nanti kebutuhan customer ketika dia membutuhkan memonitor mesin-mesin ya dengan display tertentu, itu langsung bisa dengan mudah mereka menangkap pesan yang dimaksudkan dengan artificial intelligence yang kita sisipkan di teknologi itu. Kemudian key driver dari semuanya ini tentunya ke manusianya, ke people dan leadership-nya, sehingga kita saat ini sedang masif-masifnya membangun manusia dan program kepemimpinan. Kita bikin workshop, bikin training, kita datangkan ahli-ahlinya supaya karyawan-karyawan SKF ini lebih termotivasi, terdorong daya kreativitasnya, daya imajinasinya, sehingga timbul insight-insight yang lain dalam mengembangkan bisnis. Sedikit gambaran tentang engineering dan reliability kalau di SKF, khususnya di Indonesia. Kenapa harus ada engineering dan reliability? Karena di customer itu sendiri pun biasanya dipecah, ada departemen engineering, kemudian ada departemen reliability. Yang satu ngurusi bagaimana merawat mesin, yang satunya membuat program planning dan melakukan condition monitoring kapan saatnya harus dilakukan maintenance, supaya kedua departemen ini bersinergi dan memberikan memberikan satu kontribusi yang lebih efektif ke perusahaan tersebut, sehingga kita pun juga harus menyesuaikan. Makanya ada application engineering, kemudian ada reliability, di mana kita approach dari masing-masing angle, dari sudut engineering maupun sudut reliability-nya.
Nah, kedua aktivitas yang kita lakukan ini intinya adalah kita ingin menciptakan customer value. Apa sih customer value yang kita bangun? Ada 3 hal ini. Kita membangun jargon reduce cost, kemudian improve output-nya, atau memastikan compliance-nya itu terdeliver dengan baik. Masing-masing sudah kita breakdown. Jadi ketika kita bertemu dengan orang maintenance, apa yang kita bicarakan, bertemu dengan operation, apa yang kita sampaikan, itu tentunya akan beda-beda strateginya. Nah, di service dan aftermarket tadi, kita sekarang sedang fokus ke masing-masing area ini untuk MRO. MRO itu artinya maintenance, repair, operation. Jadi jenis-jenis customer yang melakukan kegiatan produksi. Selain MRO ada OEM, original equipment manufacturer, dan lain-lain. Nah, dari kegiatan service, condition monitoring, remanufacturing, dan lain-lain ini kita pengennya SKF tidak hanya menjual produk secara transaksional, tapi kita juga membangun kerjasama dalam bentuk performance value. Artinya kalau tadi SKF hanya bikin produk, biasanya perusahaan yang bikin produk itu hanya suplai produknya. Tapi SKF di dalam hal ini berani di-challenge oleh customer. Kalau customer pengen mesinnya awet, kita ada program, jadi produknya kita yang suplai, tool-tool untuk condition monitoring kita yang suplai, bahkan kita yang melakukan analisa dan melakukan predictive maintenance. Kenapa kita berani seperti itu? Karena kita punya experience dari sisi produk, kemudian kita paham aplikasinya, kita paham industrial segment. Ini SKF sudah berumur lebih dari 100 tahun. Makanya kita punya banyak tool, punya banyak referensi yang kita bisa pakai untuk mengedukasi customer. Jadi tadi sudah sangat benar, Swedia mengembangkan cara bekerja yang smart, bukan hard work tapi smart work. Jadi kita bangun sistem, kita bangun dokumentasi sehingga kita selalu senantiasa bisa melakukan continuous improvement, di mana itu bisa dipakai untuk membantu customer dalam rangka meningkatkan kegiatan produksinya. Kemudian di engineering sendiri ada beberapa model pekerjaannya, apa saja yang dilakukan, termasuk melakukan vibration analysis, ada modal analisis, kita melakukan ODS atau melakukan finite element, tergantung konteks apa yang dibutuhkan customer. Jadi yang tadinya orang dalam berkompetisi ya, kita dengan kompetitor yang lain, kalau kompetitor itu mungkin skalanya itu ngomongin bearing, terus supportnya itu tidak semasif SKF. SKF itu sudah beberapa langkah jauh di depan. Kita ngomongin hal-hal yang sedikit complicated, yang mana ini memang dibutuhkan customer, sehingga memang SKF itu dikenal sebagai knowledge engineering company yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan customer yang ada di lapangan. Nah, sekarang eranya adalah era digitalisasi. Kalau di Indonesia, boleh saya bilang belum ada kompetitor kita yang melakukan seperti ini. Bahkan beberapa perusahaan besar mungkin dalam melaksanakan kegiatan maintenance-nya juga belum menyasar apa yang kita lakukan. Jadi SKF yang gambar yang pojok samping kiri ini bukan di Eropa atau bukan di mana-mana, ini ada di Indonesia di ruang kerja kami. Jadi ada display, di mana di display itu menampilkan seluruh customer-customer yang secara terdigitalisasi, kita pasang equipment kita yang ada di lapangan, kita sudah langsung bisa memonitor kondisi mesinnya, yang sehat di plant itu berapa persen, kemudian yang sekian persen tidak sehat itu permasalahannya apa. Kita langsung bisa lihat dari dashboard kita yang ada di kantor, sehingga kita langsung bisa melakukan diskusi secara teknis dengan customer kita, apa saja yang harus dilakukan, kemudian mereka akan mengenerate WO, action plan yang harus dilakukan terhadap mesin-mesin yang bermasalah tersebut. Dan ini sangat cepat, sangat efisien, bahkan beberapa owner atau beberapa direktur dari klien-klien kita itu menyatakan testimoninya sangat puas dengan apa yang kita lakukan, karena secara prinsip
mereka menyampaikan ada saving cost dari kegiatan ini, dan bahkan mereka itu menyampaikan di satu semen, di customer kita yang ada di semen, dalam beberapa bulan saja dengan predictive maintenance melalui online system ini, mereka bisa saving dari yang seharusnya biasanya mereka melakukan MTTR ya, main time to repair, atau ketika melakukan overhaul mesin membutuhkan waktu sekitar 26 hari. Tetapi karena semua sekarang sudah terdigitalisasi, terkoneksi antara mesin yang bermasalah itu yang bermasalah apanya, sehingga sudah langsung bisa dibangun SOP part tersebut yang harus diganti. Kemudian disiapkan dari sisi logistik suku cadang yang akan diganti tersebut, sehingga ketika semuanya sudah terintegrasi, semua bisa dilakukan secara cepat. Itu untungnya program digitalisasi. Nah, ini yang harus selalu kita sampaikan ke customer, supaya customer itu enggak hanya melihat tool itu hanya sekedar condition monitoring, tapi sebenarnya jauh lebih dari itu. Untuk kegiatan bisnis ini sangat complicated dan sangat masif, bisa mendukung dalam proses efisiensi. Ini beberapa case yang kita lakukan, termasuk melakukan assessment, lubrication, balancing, dan lain-lain. Ini kemampuan kita dalam mendeliver service ke customer. Nah, kemudian kita juga punya asset management service. Jadi di hulu, kalau yang kegiatan maintenance di hilir. Jadi ketika perusahaan itu membangun plan baru, selesai project, material atau masing-masing spare part itu harus diregister ke dalam sistem, ke satu SAP, dibuat hierarkinya, ada parent-nya, segala macamnya. Nah, kadang-kadang customer karena keterbatasan knowledge, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, SKF hadir di situ, kita bisa membenahi sistem material manajemen mereka, dan kita sudah banyak case di Indonesia, termasuk grup Pertamina itu dari tahun ke tahun selalu memberikan project ke SKF untuk me-upgrade sistem material manajemen di tempat mereka, di grup-grup mereka. Dan ini sudah terbukti sangat efektif untuk melakukan efisiensi dari sisi material manajemen. Kemudian kita di tahun ini bangun remanufacturing service yang lokasinya ada di pabrik kita yang ada di Cakung. Tujuannya apa? Kenapa kok kita bangun remanufacturing service atau bearing recondition? Karena tadi kita kan pengen sustainable. Salah satu yang disepakati oleh banyak negara mereduksi penggunaan CO2. Dan kalau kita selalu belanja bearing baru, artinya kita akan produksi CO2 yang sangat banyak ketika mengolah bearing dari raw material menjadi bearing baru. Nah, dengan kegiatan remanufacturing ini, dampak yang secara langsung kita rasakan, kita bisa reduce 90% CO2 di satu sisi, kemudian di sisi lain customer bisa mendapatkan bearing yang lebih murah, kemudian delivery-nya yang lebih cepat, sehingga akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap efisiensi ekonominya sendiri. Kemudian yang terakhir ya, secara strategi yang kita lakukan itu kita membangun training ekosistem. Jadi saya dan beberapa rekan di SKF Indonesia, kita berpikir bahwa knowledge-nya SKF yang sudah berumur lebih dari 100 ini itu sayang kalau tidak bisa kita transformasikan untuk mengedukasi bangsa kita atau tanah air kita. Jadi kita coba bangun yang sebagai satellite training partner kita, selain dengan akademisi-akademisi, kemudian institusi yang saat ini masih kita lakukan dengan Kemenristek, dengan PD. Jadi PD saat ini meminta SKF untuk membangun satu kurikulum yang bisa disampaikan ke market Indonesia, khususnya teman-teman industri, dan lebih khusus lagi kepada mereka-mereka yang fresh graduate. Karena pemerintah saat ini concern bagaimana kita membangun manusia-manusia yang lebih terampil dengan merdeka belajar dan lain-lain.
Nah, dari sedikit cerita tentang engineering atau kerjaan engineer yang kita lakukan, mungkin yang menarik buat teman-teman, kenapa saya kok harus bekerja di SKF. Jadi yang saya sampaikan ke rekan-rekan, saya 10 tahun di SKF, baru 10 tahun itu nggak terasa karena mungkin secara culture, secara pekerjaan, SKF itu sangat apa ya, sangat suportif ke employee-nya. Dia membuka lebar pintu-pintu untuk berinovasi, berkreasi, dan terutama untuk working life balance tadi. Sehingga menurut saya SKF itu juga boleh menjadi satu konsiderasi rekan-rekan jika ingin berkarya atau berkarir di SKF. Dan saat ini di tim saya kebetulan ada satu rekan ngambil internship program, lulus dari ITB jurusan teknik fisika di bulan September lalu, kemudian join ke program magang, ambil 6 bulan. Kenapa teman kita ini magang 6 bulan di SKF? Karena akan melanjutkan S2 ke Swedia, tetapi mulai berjalan kuliahnya itu di Agustus tahun depan. Sehingga untuk memanfaatkan waktu yang luang, karena rekan kita ini akan kuliah di Swedia, dia datang ke ambasador Swedia yang ada di Jakarta. Nah, dari ambasador Swedia yang di Jakarta, rekan kita disarankan untuk magang di SKF. Karena dari ambasador Swedia kita kooperasinya sangat dekat, kita beberapa kali bikin event, bahkan kita lakukan semacam program kerjasama untuk bagaimana kita mengedukasi dan membangun customer-customer kita yang ada di Indonesia. Jadi kenapa kita bekerja di SKF? Salah satunya SKF itu mendrive change, mendorong perubahan. Kita selalu harus bisa beradaptasi terhadap perubahan. Rekan-rekan kalau punya ide, punya gagasan apapun itu sangat diakomodir. Kita bukan perusahaan yang saklek ya, kamu harus bekerja seperti ini, harus jalankan pekerjaanmu kayak gini, nggak seperti itu. Jadi bahkan bikin goal aja itu datangnya dari employee. Employee submit goal yang ingin dia capai dalam 1 tahun itu apa, kemudian manajernya itu tinggal mereview, mengevaluasi kira-kira kalau goalnya kurang ada challenge-nya, ya kita tambahi. Kamu kurang challenge seperti ini. Jadi sifatnya kita berdialog untuk mendapatkan satu achievement yang lebih baik untuk tim kita bersama dan khususnya untuk perusahaan. Kemudian secara career development sangat terbuka, bebas. Kita mau training apa saja itu difasilitasi di SKF. Kemudian meaningless karena memang life balance-nya benar-benar sangat dijaga. Dan kita itu truly global company. Saya masih ingat rekan kerja saya di Indonesia, masih satu tim dengan saya. Kemudian setelah menikah, karena istrinya itu kerja di Amerika, teman saya akhirnya ikut di Amerika, meminta untuk pindah ke SKF Amerika, dan itu disetujui. Dan bahkan sekarang di sana teman saya ini pegang untuk produk manager spherical roller bearing. Jadi yang khusus mensupport negara-negara yang ada di dunia jika ada permasalahan terhadap produk spherical, orang ini yang akan memberikan dukungan teknisnya. Kemudian menyambung apa yang disampaikan oleh HR, mohon maaf hari ini nggak bisa join dengan teman-teman, tadi menyampaikan kebetulan ada urgent, ada acara keluarga di Bandung sehingga nggak bisa join. Tadi menyampaikan, nanti disampaikan ke teman-teman PPI, SKF membuka program magang dari 2 sampai 6 bulan. Jika teman-teman ada waktu yang luang, ingin magang di SKF, kami sangat terbuka, silakan saja. Seperti yang saya ceritakan, yang saat ini kita pun ada ketempatan salah satu rekan yang magang selama menunggu waktu untuk berkuliah di S2, ngambil program magang selama 6 bulan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, sedikit gambarannya tentang SKF. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa kita langsung live dialog saja, supaya lebih mudah dan lebih ringkas ya. Saya kembalikan ke Mbak Tina. Oke, terima kasih banyak Pak Andri, sangat komprehensif dan sangat berharga banget informasinya kalau buat aku pribadi. Boleh kasih tepuk tangan dan emot tepuk tangan.
Mungkin buat Ya, teman-teman terima yang kasih. mau bertanya, kita langsung buka pertanyaan. Tapi ini ada satu di kolom chat tadi. Mungkin pertanyaan pertama kali ya, ini dari Rahma. Tadi saya sempat melihat ada summary dari Pak Andri, di mana Pak Andri punya berbagai sertifikat di bidang manajemen. Ya. Boleh diceritakan itu pengalaman 2 sertifikat terutama di bidang manajemen. Mungkin Ya, boleh ya. di-sharing kali apa knowledge yang didapat. Ya, oke. Mungkin yang di internal SKF sendiri kita punya namanya GPM. GPM itu ada level 1, level 2. Bagaimana kita bisa memanage, misalnya kita punya satu project. Nah, project itu kita harus measure dulu, ada toolnya untuk mengukur secara klasifikasi sebenarnya ini atas biasa, atau masuk project, atau masuk kompleks project. Bagaimana cara mengukurnya? Dari sisi size, kemudian durasi, kompleksitas, itu melibatkan banyak stakeholder dari berbagai disiplin departemen atau bidang tertentu, sehingga cara memanage-nya pun berbeda. Dan kita punya beberapa workbook untuk bisa kita men-tracking project dari waktu ke waktu sampai kita mendeliver project itu dengan baik. Kemudian saya juga tersertifikasi untuk Scrum Master di Agile Project Management. Dari yang punya SKF maupun dari luar, kalau kita combine itu hasilnya jadi lebih baik. Intinya satu project besar itu akan menjadi lebih mudah dan delivery-nya itu akan lebih efektif kalau kita bisa bagi menjadi small partial. Nah, di small partial itu kita lakukan retrospektif meeting dengan tim. Nah, intinya project itu hanya memastikan kalau kita punya goal besar itu kita bagi-bagi menjadi goal kecil supaya kalau orang misalkan orang jalan mau jalan 10 kilo, ngebayangin 10 kilo itu udah capek duluan. Tapi kalau kita jalan targetnya 1 kilo dulu, 1 kilo itu dievaluasi, apa masalahnya, improvementnya apa, itu menjadi lebih mudah. Mungkin gambarannya kayak gitu untuk project management. Oke, thank you Pak. Semoga tadi udah menjawab ya dari pertanyaan Rahma. Kalau misalkan dari yang penanya maksudnya tidak seperti itu atau mungkin ada beda ya persepsinya, bisa beri kesempatan sekali lagi Mbak Tina untuk Iya, explore. boleh. Sambil menunggu, kita buka buat pertanyaan selanjutnya. Buat teman-teman yang mau tanya, silakan langsung raise hand aja. Dari audiens, ada yang mau bertanya? Siapapun boleh bertanya, Mbak Tina. Iya. Mau bertanya juga mungkin tentang tadi kan ada opportunity buat internship tuh. Mungkin Ya. di sini pasti ada dari kita yang sedang mencari internship atau tesis. Ya. Mungkin sekalian aja kali ya Pak, saya bridging. Boleh diceritain sedikit nggak gimana berarti proses kalau misalnya emang teman-teman ada yang tertarik untuk ngambil internship atau itu apakah hanya untuk internship atau terbuka untuk tesis juga, dan apakah bisa ada opportunity buat ngelakuinnya itu di Swedia gitu, karena mungkin teman-teman di sini masih studi di Swedia. Ya, SKF itu sangat terbuka terhadap mahasiswa ya, mahasiswa yang mau magang atau melakukan internship. Bahkan di Asia sendiri, Asia itu India, Southeast Asia maksudnya, kita lagi ada program LeadX di mana karyawan SKF boleh magang kerja di SKF Indonesia, boleh magang kerja di SKF India, SKF Australia, 3 bulan, 6 bulan, 1 bulan tergantung kebutuhan. Jadi ke internal kita juga buka buka opportunity seperti itu, maupun terhadap pihak kampus, terhadap luar yang mau
magang di tempat kami untuk mengembangkan diri, menambah wawasan, dan kita sangat terbuka karena intinya SKF itu pengen generasi-generasi yang selanjutnya itu bisa tumbuh secara knowledge. Kemudian dari sisi kitanya bisa jadi anak-anak muda, teman-teman mahasiswa yang datang dari kampus itu yang punya fresh ini ya, punya fresh mindset, itu ada insight yang kadang kita nggak terpikirkan. Dan itu ketika kita challenge, mereka ada ide. Kenapa kok nggak dilakukan begini aja, Pak? Wah, ternyata baru kepikiran. Oh iya juga ya. Nah, kadang memang butuh generasi tua seperti saya. Kita beda kira-kira 18 atau 20 tahun dengan rekan-rekan di sini. Wajah saya aja kelihatan masih baby face ya. Tapi ya itu artinya SKF membuka diri untuk selalu terbuka pintunya jika ada rekan-rekan yang mau magang atau bahkan mau bekerja di tempat kami, baik di SKF Indonesia atau di negara manapun. Dan mungkin salah satu yang bisa saya share, kemarin saya kedatangan tamu dari Jerman. Ternyata beliau itu adalah Global Manager untuk metalurgi. Dan ternyata orang Indonesia bekerja di SKF Jerman. Itu sangat membanggakan juga buat saya, ternyata ada orang Indonesia yang secara strategik menduduki posisi global dan berada di negara asing. Artinya rekan-rekan ini juga punya chance yang sangat besar untuk berkiprah di manapun, atau mau di SKF itu pasti saya yakin dengan latar belakang tadi yang alumni dari Swedia pasti sudah diakui karena rekan-rekan ini satu nadi dengan SKF, Swedia Culture. Iya, oke, thank you Pak. Iya, tadi juga aku ngobrol sama Andrea, kayak ternyata walaupun udah sampai di Indonesia, ternyata culture atau rootnya Swedia tuh masih kental banget ya. Ya, Tapi betul. boleh nanya follow up nggak ya Pak? Berarti kalau misalnya ada teman-teman yang interest untuk magang atau cari tesis gitu, apply-nya di website atau bisa approach yang lewat email atau gimana ya Pak? Dan ada bidang-bidang tertentu nggak ya yang ditargetin gitu? Ya, mungkin nanti Mbak Andrea kan sudah ada kontaknya Bu Desi kalau nggak salah ya. Ya, Bisa tanya ke Bu Desi, bisa dibantu nggak teman-teman yang di Swedia kalau mau apply untuk apalagi mau tesis ya, mau butuh ini dikonekkan dengan HR yang ada di sana, yang ada di Swedia, supaya difasilitasi apa yang dibutuhkan teman-teman di sana. Saya yakin Bu Desi akan sangat support untuk ini. Siap. Mantap, Nanti thank you, saya Pak. coba. Ya. Ini kebetulan juga Rama nanya, tapi mungkin direct message ke saya. Kalau lulusan International Development and Management, apakah ada prospek kerja di tempat Bapak atau hanya latar belakang engineering saja? Jadi tadi apa, International Development ya? Iya, International Development and Management. Ya, ya. Jadi di kita di SKF Indonesia itu ada banyak alumni dari luar negeri ya, S1, S2, bahkan ada S3 juga yang tidak hanya di engineering. Ada yang dari tim segmen itu yang saya tahu ada yang alumni Australia dan alumni UK bekerja di situ. Artinya kita perusahaan knowledge engineering company, tapi kita akan di aftermarketnya. Jadi kebutuhannya nggak hanya ada engineering, tapi bagaimana mendevelop bisnisnya. Jadi sangat terbuka sekali. Oke, berarti emang sebenarnya terbuka untuk bidang jurusan yang interdisipliner ya. Iya, iya, betul, betul. Ada kira-kira lagi pertanyaan dari teman-teman? Kalau Sabtu kuliah libur atau ini masa ini ya, maksudnya free atau gimana? Iya, kalau di sini udah pasti weekend itu nggak bisa diganggu sih Pak. Oh, Biasanya di sini weekend. juga Iya. kuliah sampai jam 5. Biasanya sih
pengalaman saya ya, Tank udah Hmm. kelar gitu. Jadi weekend memang libur, tapi sekarang harusnya teman-teman lagi masa mungkin ada yang ujian atau finalisasi report atau Mm-mm. presentasi sih, sampai di minggu depan ya harusnya. Ya, ya. Gitu. Ya, kalau Em, di Indonesia biasanya kan kalau hari Sabtu kayak gini udah kebayangnya mau nge-mall gitu kan. Jadi kalau ada seminar di hari Sabtu bawaannya tegang semua gitu. Iya betul-betul. Eh, mungkin saya juga jadi mau tanya ya Pak, Silakan. kalau pengalaman, kalau misalnya work environment-nya SKF yang ada di Indonesia itu lebih didominasi oleh internasional atau lebih didominasi sama orang Indonesia sendiri ya? Oke. Kita mengawali 2021 kemarin. Sebelumnya itu MD kita, Presiden Direktur, Managing Director kita itu selalu orang Swedia. Nah, cuma dari Swedia sendiri pengennya itu regionalization atau localization. Jadi mereka sudah melakukan kaderisasi yang saat ini untuk Presiden Direktur kita, baik pabrik maupun Escape Indonesia dan Escape Industrial Indonesia, direkturnya orang lokal, Mbak Tina. Iya. Ya, Oh, oke. Iya. Ya. ya. Kalau Sangat. ya, Tadi ada yang respon? Oh, enggak. Oh iya. Berarti benar-benar sangat kenceng juga ya Pak, value untuk mengempower pekerjanya, bahkan tadi juga mengempower buat melakukan inovasi, tapi juga mencoba tetap mengachieve sustainability dari bidang ya, environment-nya juga. ya. Oke. Ya, mungkin tambahannya sejauh ini di organisasi kami yang di Escape Industrial Indonesia masih tersisa sekitar 5 atau 6 orang yang ekspat, teman-teman dari India. Nah, selebihnya orang Indonesia semua. Oke, ya. Kita di 2010 itu masih sempat kita di satu kantor itu ada sekitar 15 kewarganegaraan berbeda-beda bekerja dalam satu naungan SKF Industrial Indonesia. Ada yang dari US, ada yang jadi Ceko, ada yang dari Swedia, ada yang ini ngumpul macam-macam. Karena mungkin dulu secara disiplin ilmu kita masih belum kuat basis foundation-nya. Nah, sekarang orang lokal sudah cukup mampu lah untuk mendeliver apa yang dibutuhkan market saat ini. Ya. Ya. Harapannya ini mungkin teman-teman Swedia alumni PP ini bisa ngisi. Jadi bisa strong lagi jadinya. Ya, nanti informasinya bisa kita sebarkan ke teman-teman PPI Swedia ya Pak. Ya. Mungkin nanti teman-teman ada yang tertarik. Mbak Tina, saya boleh nanya? Oh, diperbolehkan. Silakan. Silakan Mas Ihsan. Iya. Halo Pak Andri, salam kenal. Nama saya Salam Ihsan, kenal. Pak. Ya. Salam kenal, Ya, Mas saya Iksan. kebetulan backgroundnya teknik mesin Pak, jadi ya familiar dengan bisnis SKF ini. Oh, oke. Iya, Saat karena ini bekerja atau masih studi, Mas Iksan? Saya kerja cuti sementara untuk studi, Pak. Saya di bidang cuti semangat kereta, studi. Oh, di railway ya, Pak? railway, ya. Iya. Mau Oke. nanya aja Pak Andri, saya ada 2 pertanyaan nih. Pertama, Silakan. kalau untuk SKF Indonesia sendiri sekarang itu market paling luasnya, maksudnya customer paling luasnya Paling itu besar ya? ya paling besar di Indonesia itu seperti apa dan biasanya di bidang industri apa Pak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana tentang exposure SKF Indonesia ke bidang internasional gitu. Maksudnya misalnya saya belum tahu nih apakah SKF Indonesia ini di bawah di bawahnya koordinasi misalnya SKF regional Asia Pasifik gitu, biasanya seperti itu kan, ada multinational company. Terus bagaimana perkembangan koordinasinya dengan regional tersebut gitu. Apakah
kemungkinan atau possibility SKF Indonesia punya market punya customer di luar Indonesia itu apakah ada atau enggak, dan sejauh ini bagaimana? Ya. Gitu Pak kira-kira. Terima kasih. Oke, Mas Iksan, pertanyaannya bagus sekali. Sudah sampai ke sana pertanyaannya. Oke. Kalau kita breakdown market Indonesia itu yang terbesar memang dari heavy industry, Mas Iksan. Heavy industry-nya lagi kalau kita preteli ternyata dari sektor mining yang gede-gede, mining, kemudian ada semen. Kemudian yang menarik lagi sekarang justru yang lagi naik pesat itu dari grupnya palm oil. Apakah itu inline dengan harga minyak yang mahal atau bagaimana? Tapi secara bisnis itu yang pertumbuhannya paling pesat dari sisi bearing, bahkan pengerjaan digitalisasi. Saya dulu nggak kebayang perusahaan sawit, pabrik-pabrik sawit itu mengimplementasikan online monitoring system, dan itu keren karena nggak kebayang sampai di situ. Bahkan mereka itu nyalip perusahaan-perusahaan sekelas oil and gas yang harusnya mungkin secara security safety itu yang kebutuhannya paling mendesak dan urgent, tapi ini sawit malah. Terus pertanyaan kedua terkait exposure ya, tadi exposure, apakah SKF Indonesia bisa misalkan pertukaran ke negara lain, itu sudah saya jelaskan. Kita di tahun ini ada lead egg untuk Asia, beberapa teman nanti akan berangkat di bulan Februari mendatang, ada yang ke Australia, ada yang ke Singapura, ada yang ke Malaysia, ada yang di India, karena memang lokasinya Asia, belum dibuka untuk seluruh kawasan SKF global. Tapi kalau pindah kerja sudah ada seperti yang saya contohkan, SKF Indonesia mengajukan pindah ke SKF Amerika tadi, dan itu possible, difasilitasi. Nah, kalau market yang bisa saya jadikan contoh, SKF Indonesia itu punya kelebihan dibandingkan SKF yang lain yang tidak tertandingi ya. SKF Indonesia itu satu-satunya dari grup SKF yang punya kapabilitas aset manajemen yang tidak dimiliki oleh SKF global yang lain secara kekuatan, sehingga kita sekarang lagi mengerjakan proyek-proyek aset manajemen termasuk INEOS, grupnya Saudi Aramco, kemudian Filipina, terus kemudian yang terakhir kemarin dari Slovakia, dari Rusia. Justru SKF sana melimpahkan pekerjaan itu ke SKF Indonesia karena kita punya resource-nya untuk mengerjakan. Mereka hanya menawarkan ke customer, kita bisa melakukan aset manajemen, cost-nya sekian per itemnya. Kalau mau tinggal dilakukan MOU dan finally mereka dapat kontraknya dan diberikan ke kita yang mengerjakan. Tapi kalau jualan bearing kayaknya enggak, Mas Iksan. Iya, oke. Kalau jalan produknya enggak. Iya, oke Pak, mantap. Terima Ya, kasih. Mas Iksan masih bekerja di kereta api atau masih Pak? Masih. Oke. Iya. Ya, kita lagi ada ada kebutuhan untuk yang wheel bearing kelas C, kelas D. Iya, betul Pak. Ya. Lumayan banyak juga Pak, pemainnya di bidang. Ya, betul. Railway itu. Iya. Oke, kalau ada pertanyaan yang lain, silakan. Oke, mantap. Halo, Mbak Tina, saya boleh tanya? Silakan. Iya. Selamat sore, Pak Andri, salam kenal Pak. Salam kenal, Mas Agis. Iya. Ya, Mas Agis ya. Betul. Wajahnya nggak kelihatan, Mas Agis. Iya nih, makanya saya lagi di luar sekarang. Oke, no problem. Sebelumnya mungkin sebelumnya saya juga pernah ketemu juga sama Pak Toto waktu itu sebelum saya berangkat ke India Pak. Jadi beliau juga menjadi salah satu pembicara waktu itu pas ada pre-departure gitu dari alumni Swedia gitu, dan itu senang banget sih bisa ngobrol langsung dengan Pak Toto waktu itu.
Nah, tadi kan saya sempat lihat juga tuh CV-nya dari Pak Andri ya. Lokasinya kan di Depok, di Tapos. Kebetulan saya juga Tapos juga tuh Pak, makanya kita satu. Waduh, Saya tetangga dekat berarti ya. Iya, saya di gas alam, di gas alamnya. Oh iya ya. Kan kalau tidak salah itu SKF yang di Jakarta itu adanya di Jakarta Utara ya Pak ya. Berarti bolak-balik itu dari Depok. Kemudian kemarin waktu pandemi COVID gitu gimana tuh Pak sistemnya, kan lebih teknikal ya. Iya. Iya. Sistem kerja di SKF itu seperti apa sih Pak? Apakah memungkinkan juga misalkan untuk remote working gitu kan? Karena ini nanti berkaitan juga dengan kalau misalkan nanti kita pengen internship tapi misalkan remote gitu, apakah memungkinkan? Iya. Gitu. Oke, sedikit saya koreksi, lokasi SKF-nya bukan di Jakarta Utara, Mas Agis, tapi di Jakarta Selatan, di Jalan Simatupang. Ya, kebetulan Pak Toto direktur kita. Nah, dan sekarang apa sih yang menjadi atraktiveness generasi muda? Bukan milenial lagi ya, sekarang generasi Z kalau nggak salah. Di tim saya itu ada yang paling tua saya, terus kemudian ada 5 tahun di bawah saya, setelah itu ada yang 15 tahun, terus yang paling baru itu yang 17-18 tahun. Jadi saya bilang ada generasi milenial, ada generasi Z. Kebutuhannya lain-lain. Dan anak sekarang itu lebih bekerja itu yang menjadi atraktivitasnya ternyata bukan paket ABCD. Misalnya contohnya di SKF itu ada COP, Car Ownership Program. Bukan itu yang menarik. Ternyata flexibility time-nya. Dengan flexibility time yang dijadikan sebagai attractiveness, makanya sampai sekarang kita kan sudah selesai pandemik ini, boleh dibilang selesai pandemik, semua kantor sudah masuk 5 hari kerja. Tapi SKF hanya masuk 3 hari kerja, Selasa, Rabu, dan Kamis. Senin sama Jumat itu bekerja dari rumah, work from home. Selasa, Rabu, Kamis yang di kantor ini pun kalau misalkan terserah nanti sama manajernya bisa diskusi. Tim saya pun sering kok bilang, Pak, hari ini saya kurang fit, saya boleh nggak kerja dari rumah? Boleh, enggak masalah. Karena kita SKF itu kan kalau di kita kan bukan di pabrik, kalau di pabrik regulasinya lain. Kalau kita lebih ke support customer kayak Mas Iksan tadi, sehingga memang keberadaan kita secara fisik itu memang nggak terlalu urgent dibutuhkan di office. Sehingga bekerja dari manapun itu boleh, yang penting tetap menjaga responsibility. Dan itu sangat disupport oleh SKF. Sampai sekarang kita masuk Selasa sampai Kamis saja. Senin dan Jumat masih libur. Keren. Beneran konsep lagomnya Swedia diterapkan ya Pak. Iya. Dan kemarin juga waktu ada employee-nya dari SKF Indonesia, Mas Fadlan ke sini. Waktu dia ada workshop gitu atau training di Swedia, kebetulan saya ketemu juga sama dia Pak, menemani dia juga waktu Mas Fadlan di sini. Jadi nanti kalau ketemu titipkan salam ke beliau. Oke, siap. Ya, karena SKF sendiri kan base-nya emang di Gothenburg, jadi kemarin sempat ketemu dan janjian sama beliau sih gitu. Dan ya, saya juga tertarik ya, mudah-mudahan nanti setelah lulus balik ke Indonesia ya bisa menjadi salah satu bagian dari SKF. Oke, dengan senang hati Mas Agis. Ya, terima kasih Pak Andri. Oke, terima kasih kembali. Oke, thank you Mas Agis untuk pertanyaannya dan juga sharingnya. Mungkin kita tutup dengan satu pertanyaan terakhir kalau masih ada yang mau bertanya. Mbak Tina, aku jadi penasaran sama Silakan Devi. Iya. Salam kenal Mas Andri, saya Devi, lagi kuliah juga. Salam kenal Mbak Devi. Ya, saya mau nanya tentang culture environment kerjanya di SKF gitu kan. Seperti yang tadi Mas Andri bilang kan SKF kerjanya efektif dari Selasa sampai Jumat sampai Kamis ya, 3 hari. Yeah. Terus tadi Mas Akbar juga bilang kalau konsep logom di Swedia itu mau dibawa ke Indonesia masih harus adaptasi. Nah itu kalau misalnya dari employee yang direkrut dari Indonesia itu gimana caranya beradaptasi ya Pak ya, karena kan agak beda tuh ya pace-nya yang
konsep Lagom sama di Indonesia. Itu saya penasaran sama apakah gimana cara mereka beradaptasinya, apa yang SKF lakukan untuk mereka supaya bisa beradaptasi gitu sih, sama pace kerjanya di SKF Indonesia gitu. Ya, oke. Mungkin saya klasifikasikan menjadi 2 case ya, Mbak Devi. Yang satu fresh graduate, yang sama sekali belum pernah bekerja. Jadi tahunya hanya SKF. Dari awal SKF itu biasanya langsung ini, mereka menjadi satu manner ya. Bekerja di SKF, kita ajarin mulai pertama kali join ke SKF, dasar-dasarnya langsung kita masukkan ke pemahaman paling mendasar buat mereka, ke filosofinya, ke culture kita, cara bekerja kita. Nah, kemudian untuk yang karyawan yang sudah bekerja, misal kayak Mas Iksan dari kereta api, join ke SKF kalau berkenan ya. Nah, misalkan dari perusahaan lain yang sudah bekerja dengan culture-nya mereka, begitu pindah ke SKF, yang terjadi itu kadang beberapa teman yang feedback ke saya, termasuk saya sendiri kan sebelumnya bekerja di perusahaan asing yang lain ya. Begitu saya masuk ke SKF, sebenarnya awal-awal itu saya gemes sebenarnya, gemes. Artinya gemes, kok begini ya, kok nggak cepet gitu. Menurut saya waktu itu, kok nggak, karena sebelumnya kayak saya di mining itu ya kerjanya harus cepat, berhubungan dengan waktu, harus begini dan begitu. Tapi begitu saya mulai mengikuti iramanya, ternyata di SKF itu yang dibutuhkan bukan kecepatannya, walaupun memang kecepatan ya, tapi bukan itunya, tapi strategi yang paling smart bagaimana kita manage pekerjaan itu dengan baik. Sehingga kalau filosofinya orang Jawa, nggak usah gerusa-gerusu, tapi hasilnya itu jauh lebih mantap dibandingkan dengan kita bekerja cepat tapi ruhnya itu nggak ada. Nah, di SKF yang dibangun itu. Jadi ketika kita mau melangkah, biasanya di awal-awal itu culture-nya SKF itu biasanya kan banyak meeting di awal, debat untuk menentukan apa yang harus dilakukan, konsepnya apa, terus metodologinya bagaimana, step-step mengerjakan proyeknya seperti apa. Begitu di awal sudah secara alot didiskusikan, begitu menjalankannya lebih mudah karena kita nggak perlu ngoyo, nggak perlu untuk mengejar targetnya, itu sudah ada pakem-pakem atau irama yang sudah ditentukan ke proyek itu. Bahkan mungkin bisa dibilang kadung ya, kalau orang udah masuk SKF itu rata-rata kadung kerasan. Kalau mungkin teman-teman di SKF itu sudah ada yang bekerja 4-5 kali ke perusahaan asing, pindah-pindah gitu, Mbak Devi, untuk mencari jati diri mungkin ya. Terus begitu masuk ke SKF, udah nggak mau pindah. Ini kayaknya cocok buat pensiun. Karena kayak semangat kekeluarganya itu sangat kental kalau di SKF. Menarik Pak. Terima kasih jawabannya Pak. Sangat menjelaskan. Silakan Mbak Tina. Oke, thank you Devi buat pertanyaannya. Thank you juga Pak Andri buat jawaban-jawabannya. Tadi itu pertanyaan terakhir kali ya. Nanti kalau misalnya emang ada follow up atau pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa lewat ke teman-teman PPI Swedia, nanti disalurkan ke Pak Andri kali ya. Ya, jadi makasih banyak Pak Andri buat sharingnya. Sangat insightful banget buat kita, terutama yang sedang berkuliah di Swedia gitu, melihat bagaimana perusahaan Swedia tetap mempunyai value-nya di Indonesia gitu. Oke, kita udah sampai di penghujung acara. Sebelum kita menutup acaranya, ada titipan dari tim PPI untuk sebelum kita berfoto, mungkin boleh teman-teman mengisi feedback webinar. Mau minta diisi saat ini atau setelah berfoto ya? Mungkin saat ini kali ya, cuma sebentar aja sih. Ada linknya di chat. Oh, atau mungkin disimpan aja kali ya, Andre? Iya, disimpan dulu aja, nggak apa-apa, Tina. Foto dulu aja. Disimpan dulu aja ya, biar kita bisa berfoto. Jadi tadi kita udah dengerin sharing dari Akbar,
juga dengerin dari sharing dari Pak Andri. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita dari perwakilan PPI Swedia sangat mendapatkan banyak informasi dari Akbar maupun Pak Andri. Dan kita udah selesai dengan acara webinarnya. Sebelumnya kita mau berfoto bersama dulu. Mungkin teman-teman yang mau bergabung boleh menyalakan videonya.